Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Nita Aswin kembali menjumpai Anda dalam program Bicara Langsung malam hari ini. Dan kita akan membahas satu topik yang sangat urgent dan begitu penting untuk kita bahas malam hari ini. Tema atau topik yang akan kita angkat atau kita bahas malam hari ini terkait dengan konvergensi kebijakan cegah stunting. Nah, kalau bicara soal stunting ini secara umum mungkin bisa kami sampaikan bahwa stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis dan penyakit menular terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini akan kita bahas secara mendalam dan juga detail dan kita elaborasi begitu dengan narasumber yang sudah hadir di Studio 1 TVRI malam hari ini. Dan pemirsa, Indonesia termasuk dalam 25 negara dengan angka stunting tertinggi. Ini kalau kita lihat berdasarkan data SSGI di tahun 2021, angka stunting di Indonesia itu sebesar 24,4%. Sementara untuk Sulawesi Tengah ini berada di angka 29,9%. Nah, ini kalau kita lihat Sulawesi Tengah ini secara persentase nasional berada di urutan ke-8. Ini kemudian menjadi salah satu yang begitu penting dan urgent untuk kita bahas. Dan pemirsa, ada salah satu yang menarik begitu dari yang kami dapatkan, ini pendek belum tentu stunting, tapi stunting sudah dapat dipastikan pendek, sehingga kemudian membahas soalan stunting ini menjadi penting malam hari ini pemirsa, karena cegah stunting itu penting. Baik, dan malam hari ini sudah hadir di Studio 1 TVRI malam hari ini yang akan membahas terkait dengan topik kita, Bapak Martin Suanta SE MSI. Beliau adalah Direktur Bina Kualitas Pelayanan KB BKKBN Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Martin. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh di Studio 1 TVRI ya. Oke, baik. Saya selanjutnya akan memperkenalkan narasumber kita yang berikut adalah Dr. Benyamin FL Sitio MSc, spesialis THT-KL. Beliau adalah Kasubdit Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Tengah. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Bu. Saya panggilnya Dok aja ya. Oh, iya. Oke, baik. Dr. Sitio, ini kita sudah di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan fokus berbicara soalan stunting ini. Dan yang pertama ingin saya undang terlebih dahulu, saya sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada tengah menyaksikan program TVRI Sulawesi Tengah. Anda bisa bergabung dalam dialog interaktif di line telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda, 0451 452 414. Sekali lagi 0451 452 414. Kita membahas soalan stunting malam hari ini. Baik, saya ke Pak Martin terlebih dahulu sebelum saya ke Pak Dokter. Pak Martin, kalau kita bicara soal stunting, tadi di awal mungkin secara umum saya sudah gambarkan begitu bahwa stunting ini tidak hanya kemudian soalan pendek begitu, tapi lebih kepada gagal tumbuh kembang. Ini kalau Pak Martin bisa menjelaskan secara detail agar masyarakat Sulawesi Tengah juga paham begitu terkait dengan stunting ini, sebenarnya stunting ini kondisi seperti apa, Pak Martin? Ya, terima kasih Bu Anita. Memang saat ini sedang viral ya, di mana-mana menyampaikan terkait stunting. Iya. Karena memang Indonesia sebentar lagi 2045 akan masuk generasi emas di mana tidak ada lagi anak stunting di Indonesia, yang saat ini sangat tinggi. Bahkan Indonesia 24,4%, Sulteng tadi saya ralat 29,7%. 29,7 Kalau ya? Palu memang 23,9%. Berarti Palu masih bagus di bawah nasional. Palunya ya, kota Palunya. Tapi kalau Sultengnya memang lebih tinggi daripada angka nasional. Tadi sudah sampaikan bahwa stunting ini memang karena kekurangan gizi kronis yang cukup lama sejak di dalam kandungan si ibu. Jadi ibunya kurang asupan gizinya sejak dari perut sampai 2 tahun. Itu yang namanya 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 itu kalau kita pilah 270 hari dalam kandungan, ditambah 2 tahun itu yaitu sekitar 730 hari. Total 1000 hari pertama kehidupan. Itulah asupan gizi yang sangat lama yang kurang oleh bayi. Karena memang banyak hal ya, bisa dari sensitif juga dari spesifik. Sensitif ini bisa dari kemiskinan, bisa dari pendidikan orang tuanya dan sebagainya. Juga sanitasi dan air bersih yang sangat kurang, sehingga anak bisa juga diare ya karena kurang bersih dan cukup lama
gizi kan nggak masuk kalau diare kepanjangan sehingga terjadi anak stunting. Oke, jadi ini bisa dibilang penyebab stunting yang sudah Bapak jelaskan ini memang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, begitu Pak Martin ya. Atau mungkin juga bisa saya katakan pada saat suami istri begitu, program kehamilan ini juga memang sudah harus disuplai dengan nutrisi gizi yang mendukung begitu, Bapak Martin. Ya, betul sekali. Bahkan BKKBN mempunyai inovasi setelah ditunjuk oleh Bapak Presiden selaku Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Memang kita harus sejak hulu. Sejak hulu ini untuk memutus mata rantai stunting itu sejak catin, sebelum pengantin. Bahkan sebelum pengantin. Belum menjadi suami istri, begitu Pak Martin. Itu calon pengantin. Itu sejak itu kita intervensi. Nanti kami sampaikan berikutnya, luar biasa itu program yang kami lakukan. Baik, kita akan bicara soal lebih dalam soal itu begitu Pak Martin ya. Oke, saya ke Pak Dr. Sitio. Dok, ini kalau bicara soalan stunting, sebelum kita bicara soal peran begitu ya, yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian daerah khususnya Sulawesi Tengah, apa yang sudah dilakukan terkait dengan percepatan penurunan stunting, khususnya juga pencegahan stunting. Kalau menurut Dr. Sitio sebagai seorang dokter yang punya background pendidikan kesehatan begitu ya, tentu Dr. Sitio juga punya informasi penting juga terkait dengan tumbuh kembang anak ini. Sebelum kita bicara lebih lanjut, Dok, menurut dokter ini terkait dengan stunting, apa yang harus kita cegah dan kemudian kita lakukan untuk kemudian stunting ini jangan sampai ada begitu di sekitar kita? Jadi begini Bu Anita, jadi memang kalau di kepolisian memang sudah dilakukan dari dulu ya. Karena untuk calon pengantin saja kita melakukan pembinaan, screening. Selain pembinaan di bidang kesehatan, itu juga ada pembinaan di ibu-ibu bayangkari. Karena kan ibu dari Kapolda, istri beliau, itu kan langsung sebagai ibu asuh dari ibu-ibu bayangkari yang di bawahnya. Dan juga Ibu Kapolda ini kan juga sebagai ibu asuh dari para polwan. Jadi memang kita sudah dari dulu melakukan ini. Di samping itu di setiap Polres kan sudah ada TK Bayangkari. TK Bayangkari ini kita sudah mulai memerhatikan tumbuh kembangnya anak. Nah, mungkin ke depan ya, mungkin untuk calon-calon pengantin mungkin kita lakukan pemeriksaan laboratorium dan lain-lain mungkin. Karena ada hubungannya, terutama kalau bisa kita lihat tentang HB-nya mungkin kita perhatikan, berat badannya mungkin. Jadi dari jauh-jauh hari sebelumnya kepolisian sudah melakukan pencegahan. Sudah lama Bu, sudah lama. Cuman mungkin masyarakat sekitar itu yang belum tersentuh. Oke, saya ke Pak Martin kembali. Nah, ini kalau kita sebelum bicara soal makna keluarga berkualitas begitu ya, Pak Martin, ini generasi berkualitas. Kita lebih dulu bicara soalan stunting, penyebab, kemudian cara mencegahnya, lalu ketika sudah terjadi. Nah, ini banyak pertanyaan di masyarakat, Pak Martin. Ketika sudah terjadi, apakah bisa diobati atau bagaimana, Pak Martin? Ya, baik Mbak Anita, pemirsa TVRI di rumah. Memang stunting ini sangat sulit sebetulnya. Dia 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Disitulah periode emas untuk mencegah terjadi stunting. Tapi ketika periode emas itu lewat, kita sangat sulit sekali, walaupun intervensi itu tidak mengobati stuntingnya. Tidak bisa menyembuhkan stuntingnya ketika periode emasnya sudah lewat. Ini agak ngeri begitu. Betul, jadi memang periode emas itulah dilakukan intervensi, mulai dari tadi sensitif itu berarti ya macam-macam ya, yang cukup jangka waktu lama seperti pendidikan, kemiskinan, sanitasi, air bersih. Juga yang paling penting adalah asupan gizi kepada si bayi. Baik sejak di dalam kandungan selama sekitar 270 hari atau 280 hari ya Dok ya. Sampai dengan 2 tahun. Si anak itu 2 tahun. Sampai dengan umur 2 tahun. Setelah 2 tahun itu memang sulit sekali untuk dicegah atau diobati. Jadi kita hanya intervensinya untuk pendampingan saja agar tetap survive. Tetap bisa bergaul pada masyarakat, sebayanya, seusia sekolahnya, tetap bisa sekolah, namun stuntingnya tidak bisa diperbaiki. Biasanya setelah 2 tahun itu sangat sulit. Jadi periode emasnya sampai dengan 2 tahun saja untuk mencegah terjadinya stunting. Nah ketika sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi begitu ya Pak Martin, ini apa yang terjadi, dampak yang paling kelihatan begitu? Ketika sudah lebih dari 2 tahun? Tetap
kami ada programnya untuk pendampingan supaya tetap survive kan, tetap bisa bergaul, tetap bisa bersaing kepada teman-temannya, walaupun di sekolahnya dia akan lamban. Jadi lambat dalam segala hal. Dalam hal mencerna pelajaran. Betul. Terus di usia nanti sekitar 40 tahun dia akan lebih cepat gampang penyakit. Seperti itu. Jadi lebih gampang terserang penyakit, apapun penyakitnya. Betul. Sangat mudah terserang penyakit. Jadi bisa dibilang sistem imunnya rendah begitu. Betul. Karena sudah lewat periode emas itu, asupan gizinya udah sangat luar kurang biasa waktu ya. itu. Jadi 2 tahun pertama ini memang Itu harus menjadi fokus utama dari para orang tua ketika memiliki anak di bawah usia 2 tahun. Karena ketika 2 tahun ini sudah tidak bisa lagi kita apa-apakan ketika tidak terjadi stunting begitu ya. Hanya pendampingan saja. Oke. Baik, dan pemirsa Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0451 452 4114 dan Anda bisa memberikan pertanyaan ataupun juga pendapat tanggapan terkait dengan topik kita malam hari ini terkait dengan stunting. Baik, bicara soalan stunting di Sulawesi Tengah, Dokter, saya tahu kemarin sudah ada pengukuhan begitu Bapak Asuh, kemudian Bunda Peduli Stunting gitu ya, termasuk Kapolda dan Ibu juga dikukuhkan sebagai Bapak Asuh dan juga Bunda Peduli Stunting. Nah, ini sudah dari jauh hari sebenarnya kepolisian daerah ini melakukan pencegahan terkait dengan stunting ini. Nah, ketika sudah dikukuhkan kemudian dan bicara soal stunting ini bergandengan tangan dengan BKKBN menjadi mitra BKKBN begitu, membantu kerja-kerja percepatan penurunan stunting. Apa yang kemudian peran yang dilakukan oleh kepolisian daerah khususnya Sulawesi Tengah? Nah ini Bu, jadi ini sebagai PR tambahan buat kita ya. Baik. Tapi kita harus tahu juga bahwa kepolisian daerah Sulawesi Tengah itu mempunyai kekuatan yang sangat besar. Kita mempunyai 12 Polres, 93 Polsek, dan 1070 Babin Kamtipmas. Baik. Di samping itu kan ada Bayangkari yang sampai tingkat Polsek. Nah, khusus untuk Babin Kamtipmas ini bisa kita gunakan sebagai penggerak massa seperti yang kita lakukan pada vaksinasi COVID. Bisa juga sebagai tim pengamanan ketika kita sudah mendapatkan massa dan juga bisa menjadi penyuluh gizi di masyarakat asalkan teman-teman ini dilatih mungkin atau dididik untuk memberikan penyuluhan ke masyarakat. Dan itu memang sudah dilakukan di tingkat kepolisian begitu, sampai ke bawah begitu ya. Dan itu mempunyai Babin Kamtipmas itu sampai ke pelosok-pelosok loh Bu. Iya. Dan itu 1070 orang loh Bu, se-Sulawesi Tengah. Cukup besar. Biasa. Jadi penyuluhan, sosialisasi ini sudah dilakukan oleh kepolisian daerah sampai ke tingkat bawah, desa-desa begitu ya. Dan itu bisa mengamankan kebijakan pemerintah. Baik, luar biasa ini Pak Martin. BKKBN ini kolaborasi dengan stakeholder begitu ya. Dan BKKBN. Baik. Dan memang leading sektornya ada di BKKBN begitu, Republik Indonesia. Nah, ini kalau kita bicara soalan data stunting ini real tahun ini, Pak Martin mungkin bisa menggambarkan bagaimana keadaan atau data stunting kita di Indonesia saat ini, Pak Martin. Ya, tadi sudah disampaikan di awal oleh Bu Anita. Betul ya? Betul. Jadi memang stunting kita sebelum-sebelumnya sejak ada Riskesdas kan, Riskesdas 2013, 2018, SSGBI tahun 2019, ditambah lagi SSGI 2021. Itu memang penurunan prevalensi stunting sangat landai sekali, 0,3% per tahun. Bayangkan, tiba-tiba tahun 2021 Bapak Presiden langsung meminta Kepala BKKBN untuk menjadi koordinator atau ketua pelaksana percepatan penurunan stunting ya, bersama KL-KL yang lain, tapi yang ditunjuk adalah BKKBN yang sebagai koordinatornya istilahnya. Nah, disuruh menurunkan 14% pada tahun 2024. Ya, luar biasa kan, padahal kondisi sebelumnya 2021 masih 24,4% tadi Bu Anita nyampaikan. Suruh 14%. Artinya apa? Setiap tahun kita harus mampu menurunkan 3% lebih. Ini PR berat Pak Martin ya? Sebelumnya kan 0,3% turunnya, kan sangat landai. Nah, ini tugas berat dan kita harus mempunyai inovasi yang luar biasa yang secara masif. Tadi Pak Dr. Setio menyampaikan sebenarnya sudah lama, tapi mungkin belum menyeluruh sampai lapisan masyarakat yang paling bawah. Nah, BKKBN dengan RAN pastinya, Rencana Aksi Nasional Penurunan Percepatan Stunting Indonesia, ini melakukan masif seluruh Indonesia. Jadi menurunkan 200.000 tim TPK namanya. Tim pendamping keluarga, 200.000. Kalau di Sulteng ini sekitar 2.000-an TPK. Satu tim itu ada 3 orang.
yang terdiri dari unsur bidan kesehatan, PKK dan kader KB. Jadi kalau di Sulteng ada 2.000-an, di mana di Palu kalau nggak salah, kota Palu 2.000-an, ada 8.000-an kali 3 kan? 2.000 lebih. Ini luar biasa. Jadi ini akan menyasar ke seluruh rumah tangga yang ada di Indonesia. Tim-tim ini menyasar catin, menyasar anak-anak yang berisiko stunting, menyasar ibu hamil dan juga ibu nifas, menyusui, ibu sui. Ini disasar betul bagaimana tidak ada lagi kelahiran anak stunting ke depannya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa zero stunting, tapi masih ada sisa stunting yang kemarin ya. Nah, jadi ini yang akan kita tekan. Mudah-mudahan mampu Indonesia 14% 2024 dengan cara seperti ini, masif seperti ini dan sampai lapisan paling bawah. Itu Bu Anita. Nah, ini kalau kita lihat kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh tim ini ya, TPK ya, Pak Martin ya. Ini kemudian BKKBN tetap menggait misalnya perguruan tinggi dan juga sektor-sektor yang lain. Ini seperti apa rencana yang akan dilakukan ke depan begitu menghadapi 2024 harus turun sepersekian persen begitu Pak Martin? Jadi sebelum ada TPK, tim pendamping keluarga, BKKBN membentuk dulu yang namanya Satgas Stunting. Satgas itu di tingkat pusat ada, di tingkat provinsi ada, di tingkat kabupaten juga ada. Kemudian TPPS, tim percepatan menurut stunting. Dari tingkat, ya tadi, kalau di provinsi itu gubernur ketuanya. Menjadi kalau di ketua kabupaten langsung kota, gitu ya? Bupati dan wali kota. Atau wakilnya, atau minimal sekdanya. Nah, sampai tingkat kecamatan. Jadi tim itu dibentuk. Ada lagi tim audit kasus stunting. Jadi ada Satgas Stunting, ada TPPS tingkat sampai kecamatan. Ada lagi yang namanya tim audit stunting, ada lagi TPK, tim pendamping keluarga. Jadi semua itu di-guide, termasuk tim pakar, dokter-dokter POGI, ya, ahli gizi juga, spesialis anak, dalam rangka audit stunting itu dipertemukan, mengaudit mana-mana di wilayah tersebut yang ada diangkat kasus stuntingnya. Karena apa? Supaya ke depan tidak ada lagi. Audit ini seperti audit maternal perinatal kalau di kesehatan. Tapi ini bukan audit keuangan ya, tapi audit kasus stuntingnya diangkat. Kenapa dia seperti itu? Penyebabnya supaya tidak terjadi lagi ke depan. Jadi setiap daerah bahkan desa begitu yang ada di Indonesia harus dilakukan yang namanya survei ini begitu ya. Didatangi langsung oleh TPK ini. Baik. Nah, kalau misalnya kepolisian daerah dalam hal ini apa yang menjadi tupoksinya Pak Dokter? Ya kita hanya mengamankan kebijakan pemerintah. Tapi kalau untuk di lingkungan Polri sendiri kita sudah hampir setiap saat kita mengedukasi hal tersebut. Ya, itu aja. Mungkin saya tambahkan yang dari kepolisian, Polri, TNI ini luar biasa. Kami memohon dukungan Bunda Bapak asuh anak stunting. Karena asupan gizi kalau tidak masuk ke mulut anak yang risiko stunting, nggak sembuh-sembuh stuntingnya. Sehingga anggaran kan memang nggak ada saat ini. Sebetulnya PMT itu ada di Kemenkes, tapi kan anggarannya belum turun. Jadi kita berinovasi, pakai CSR anggaran, pakai Polri, TNI, luar biasa kami meng-hire konvergensi dengan TNI Polri luar biasa. Dan mereka luar biasa antusias untuk menjadi juga. Bapak asuh anak stunting. Bersemangat begitu ya Pak Martin. Bisa dapat asupan gizinya, termasuk ibu hamilnya. Ya, karena BKKBN tentu tidak bisa bekerja sendiri ya. Bisa sendiri. Karena gini Bu Anita, kita kan berkepentingan juga ya. Betul. Karena dalam setiap rekrutmen, ya ini kan khusus Sulawesi Tengah saja ini. Kita mendapatkan animo yang semakin lama semakin menurun. Ini animo dalam hal tinggi badan. Tinggi badan. Ya, jadi tinggi badan masuk Polri itu kan ada batasnya kan. Ini ada datanya. Ada datanya Dok. Bisa diungkap Dok? Bisa. Jadi kalau tahun 2014 kalau nggak salah itu masih animonya sekitar 4.000. 4.000-an. Ya, tapi sekarang ini terakhir itu sekitar 1.500 kalau nggak salah. Lebih dari setengah ya? Karena itu tinggi minimum yang disyaratkan itu sudah 165. 165 ya? 165. Saya nggak masuk ya, 163 ya. 163. Jadi kita berkepentingan dari situ. Kita selalu amati itu. Kenapa animonya di luar faktor-faktor yang lain Bu ya, tapi tinggi badan itu memang menjadi syarat yang sangat syarat pastilah, tidak mutlak boleh dia mutlak, nggak boleh harus ada di kepolisian. Nah, kalau misalnya dokter melakukan penelitian kemudian melihat kok apalagi akhir-akhir ini sudah semakin menurun begitu animonya di kepolisian begitu ya Dok. Apalagi kita bicara soal tinggi badan. Nah, kalau dokter sudah melakukan penelitian ataupun juga survei, apa yang menyebabkan tinggi badan ini Dok sampai kemudian artinya kita makin tahun makin kurang begitu anak-anak kita yang tinggi badannya proporsional begitu.
Ya dari awalnya seperti yang Pak Martin sampaikan tadi dari awal. Gizi, kurang gizi dari awal. Iya. Oke, jadi ini benar-benar memang harus menjadi fokus orang tua begitu ya Pak Martin. Oke, ini kalau bicara soal intervensi Pak Martin, ini ada spesifik, ada sensitif, kemudian ada pendukung, terintegrasi. Ini betul ya ada poin-poin ini. Ini kalau bisa dijelaskan secara umum barangkali apa yang dimaksud dengan intervensi 4 macam ini atau 4 jenis ini, Pak Martin? Yang pertama tadi sensitif, saya sudah sampaikan ya. Yang sensitif itu faktor yang mempengaruhi anak terjadinya anak stunting itu pertama pendidikan ya. Pendidikan rendah sehingga orang tuanya juga nggak paham tentang gizi anak ya, itu pendidikan. Kemudian kemiskinan. Kalau miskin, apa yang mau dikasih asupan kepada anak? Itu kemiskinan yang sangat tinggi. Kemudian juga sanitasi, tadi saya sampaikan. Kalau sanitasinya rendah, kemudian air bersih juga nggak ada, anak pasti juga diare. Kalau sudah sakit, gimana mau masuk gizi? Malah keluar terus sehingga betul-betul dia kurang gizi kronis. Itulah penyebab stunting. Nah itu yang sensitif, yang faktor itu jangka panjang. Nah ini konvergensi BKKBN ini perlu dengan PUPR juga. PUPR kan harus membangun ya sanitasi, jamban dan sebagainya. Jadi nggak bisa sendirian memang. Ini jangka panjang harus dilakukan, rumah layak huni dan sebagainya. Ini betul-betul bisa mencegah secara jangka panjang. Namun yang secara jangka pendek itu ada yang namanya spesifik. Ya. Spesifik ini paling nggak mulai dari hulu tadi, Catin. Catin itu harus ada screening sebelum melakukan pernikahan. Kami BKKBN juga bekerjasama dengan Kemenak, Kementerian Agama, bahwa tidak bisa pengantin menikah sebelum di screening. Jadi harus di screening dulu sebelumnya. Di screening dulu begitu Pak Martin ya? Bahkan screening itu diperiksa lilanya, lingkar lengan atas si perempuan nih, calon ibu nih harus minimal 23,5 sentimeter. Nah, di sebelah kiri ini. Nah kalau belum mencapai itu berarti harusnya nikahnya boleh, tapi jangan hamil dulu. Karena kalau dia ini hamil agak susah juga, Pak Martin ya. Ya itu ber-KB dulu lah. Itu salah satunya. Belum lagi HB ya dokter ya. HB-nya juga. Anemia juga kalau dia masih anemia. Seperti itulah. Boleh nikah tapi jangan hamil dulu gitu ya. Kalau jadi harus KB kurang, dulu. Masih anemia. Terus IMT-nya Pak ya, indeks massa tubuhnya juga kurang, rendah. Itu juga disarankan tidak hamil dulu. Tapi nikahnya tidak dilarang asal udah cukup umur ya. Kan ada undang-undang perkawinan ya. Udah cukup umur seperti itu. Jadi tapi ini memang sudah dilakukan saat ini. Sudah ya, sekarang bahkan Catin tadi TPK itu masuk ke rumah-rumah juga melakukan screening. Mana-mana rumah yang ada Catinnya calon pengantin itu di screening oleh TPK. Luar biasa ya. Sudah bekerja. Betul-betul pengen zero stunting gitu. Ini kalau kita bicara soal intervensi pendukung dan juga ada terintegrasi, ini seperti apa modelnya ini Pak Martin? Ya, sebetulnya ini terintegrasi ya. Jadi kita ini tadi saya sampaikan, kita kan membentuknya dari pusat. Jadi ini masif sama. Dari hulu ke hilir. Betul, bukan hanya hulu hilir, tapi dari pusat ini seluruh Indonesia sama. Gerakannya sama. Ini gerakannya sama, sehingga betul-betul zero stunting yang ingin kita capai 2045 dan 14% pada 2024 itu bisa tercapai dan antusiasnya luar biasa. Dan semua lintas sektor begitu lintas sektor dan, harus biasa. Terlibat. Betul. Karena memang ketika bicara soal seperti Pak Martin bilang tadi, sanitasi, air bersih dan lain sebagainya, maka PUPR juga ikut berperan, harusnya terlibat begitu ya. Betul sekali. Dan terkait juga dengan pengamanan dan lain sebagainya, pihak kepolisian juga turut serta TNI dan lain sebagainya. Nah ini kalau misalnya kita bicara soal mulai dari daerah begitu sampai ke desa-desa, ini juga kepolisian daerah turut mendampingi TPK-TPK ini Pak Dokter, atau bagaimana? Kalau sampai sekarang belum Bapak ya. Belum ya. Tapi kalau kita jadi kepolisian masih bekerja sendiri begitu. Kalau kita sifatnya Satya Prabu, jadi setiap perintah pimpinan kita laksanakan. Perintah pimpinan. Baik. Ini bentuk komitmen dari kepolisian begitu ya terkait dengan penurunan atau percepatan penurunan stunting di Indonesia. Tapi luar biasanya terus terang kami kerjasama dengan TNI Polri ini karena betul beliau ini kan taat pimpinan ya. Nah kami berkolaborasi dengan pimpinan tertinggi di pusat. Setiap pelayanan KB ya dalam rangka ini juga percepatan penurunan stunting itu kita libatkan TNI. Ada TMKK namanya Pak ya, ada TMMD luar biasa. Pokoknya kalau perintah dari TNI Polri ini luar biasa. Di bawah tuh bergerak cepat.
Jadi Polri sebetulnya selalu mengamankan kami di lapangan. Kami jadi kerjanya enak gitu. Kalau nggak ada TNI Polri kacau, kita nggak bisa. Setiap baksos malah ada KB. Oke, baik. Nah, ini kalau bicara soal KB Pak Martin ya, ini agak sulit karena memang di masyarakat kita masih memiliki kepercayaan yang begitu dalam terkait dengan banyak anak banyak rezeki gitu ya. Ini yang mungkin menghambat sosialisasi dan juga edukasi dari BKKBN, dari pemerintah terkait dengan keluarga berencana ini. Padahal keluarga berencana ini maknanya begitu dalam ya Pak Martin. Mungkin Pak Martin juga bisa menjabarkan. Saya bisa menjelaskan. Walaupun ada dulu seperti itu ya, anekdot lah seperti itu. Namun perlu diketahui bahwa saat ini TFR kita sudah turun jauh. TFR itu adalah angka kelahiran total. Rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang ibu usia 15-49 tahun. Sekarang cuma 2,2. 2,24 secara nasional. Dan dulunya tahun SP tahun 71 itu 5,6. Rata-rata anak dilahirkan tuh 5, 6, ya Pak ya. 8. Bahkan ibu saya anak ke-12. Wow, saya anak keempat dari 7 bersaudara. Sekarang coba, anak milenial ini 1, 2, 3. Mereka paham ber-KB sebetulnya. Walaupun dengan traditional method. Tidak dengan cara modern, tapi mereka paham punya 2 anak itu jauh lebih sehat. Jadi mereka nggak pakai lagi banyak anak rezeki. Banyak rezeki. Banyak anak itu merepotkan, bisa meningkatkan angka kematian ibu, kematian bayi, bahkan menimbulkan angka stunting. Sehingga mereka sudah paham betul, dan kami punya generasi berencana, punya Peak Air ya, remaja di sekolah-sekolah. Luar biasa mereka ya paham BKKBN. betul. Betul. Jadi itu kami lakukan terus KIE. Gitu. Remaja-remaja memang sudah disasar. Sudah paham. Menjadi target BKKBN untuk mensosialisasikan hal ini. Oke, baik Pak Martin, Dok, kita akan lanjut lagi terkait dengan topik kita malam hari ini. Namun kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Tetap di program Bilang Bicara Langsung. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Bilang malam hari ini. Bicara langsung persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami dalam dialog interaktif di line telepon yang tertera di layar televisi Anda 0451452414. Anda bisa memberikan pertanyaan ataupun juga tanggapan terkait dengan topik kita malam hari ini terkait dengan stunting khususnya yang ada di Sulawesi Tengah. Baik Pak Martin, saya kembali ke Pak Martin. Kalau bicara soal keluarga berkualitas begitu ya, atau generasi berkualitas, ini maknanya ini apa Pak Martin? Ini mungkin bisa dijelaskan dan disampaikan juga kepada masyarakat Sulawesi Tengah yang sedang menonton. Ya, sebenarnya berkaitan sama yang sebelumnya saya sampaikan bahwa keluarga berkualitas ini kan keluarga yang dibentuk hasil perkawinan yang sah dan mempunyai anak yang cukup ideal, ya, juga sehat. Dua anak lebih sehat, tapi kita tidak memaksakan seperti yang dulu-dulu 2 anak cukup, 2 anak. Tapi 2 anak lebih sehat ini tidak mengganggu HAM. Kita tidak melarang, ya. Tapi 2 anak itu dengan penelitian manapun itu pasti lebih sehat 2 anak, ya. Dan ada jarak kan antara anak pertama dengan kedua. Jaraknya yang bagus memang tidak ada 2 balita dalam satu keluarga, itu yang bagus. Supaya pengasuhannya juga full, kasih sayangnya juga full pada anak pertama. Nah, tapi 3 tahun bolehlah. Tapi diupayakan tidak ada 2 balita dalam keluarga. Dan 2 anak itu lebih sehat, sudah penelitian manapun menyampaikan memang itu lebih sehat. Gitu. Jadi jaraknya paling tidak 3 tahun begitu ya itu Pak minimal Martin sekali. Ya? Itu keluarga berkualitas. Kalau dokter sendiri, tanggapan atau menurut dokter, keluarga yang berkualitas ini seperti apa, Dok? Keluarga yang dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Tapi itu kan diperlukan kalau sehat ya, orang yang sehat lah. Itu yang harus dimiliki. Kalau semakin banyak anaknya, semakin susah juga. Agak susah begitu ya Dok. Ini kalau tadi sudah Pak Martin sampaikan beberapa program termasuk TPK dan lain sebagainya. Ini program-program atau fokus program dari BKKBN dari pusat ke bawah begitu, Pak Martin, apa saja yang sudah dilakukan sampai saat ini? Ya. Yang tadi pertama kami kan membentuk tim ya, dan ini sudah terbentuk semuanya, mulai tingkat pusat, provinsi, jadi komitmen pimpinan daerah mulai dari gubernur, bupati, wali kotanya sampai bawah itu sudah komit bahwa akan menurunkan stunting dengan
wilayah tempatnya. Namun program ini mengikuti pusat. Nah, jadi tapi ada inovasi. Walaupun kami punya pakemnya, tapi mereka ada inovasi sendiri. Jadi tidak apa-apa begitu jika melakukan improvisasi begitu ya. Tidak keluar dari pakem, tapi inovasi macam-macam. Kayak kemarin Banggai kalau nggak salah, Banggai itu juga punya inovasi yang sangat luar biasa. Macam-macam dia bentuk, termasuk ya catinnya, juga tim-tim pendamping keluarganya. Ada berbagai variasi dia buat seperti itu, dan ini kelihatannya Banggai ini bagus sekali ya. Dia juga menggunakan serapan anggaran yang ada di dinas KB di kabupaten kota. Kan kami mengirimkan DAK, dana alokasi khusus terkait percepatan penurunan stunting. Itu diserap luar biasa oleh kabupaten-kabupaten tertentu, dan itu dilakukan, audit kasus stunting juga dilakukan oleh mereka. Jadi pakem-pakem yang sudah kami buat di pusat itu dilakukan oleh daerah, tapi belum semuanya memang memahami betul. Jadi kami harus tetap sosialisasi, melakukan coaching dari tingkat pusat supaya sampai dengan Desember ini, tahap awal ini, stunting kan baru tahun ini ya, pertama kali kita luncurkan. Ini mudah-mudahan bisa turun, dan tahun depan untuk tahun keduanya itu mudah-mudahan lebih paham lagi mereka. Betul-betul kabupaten kota melakukan audit kasus stunting ini secara masif dan bisa menyerap anggaran yang sudah diberikan oleh pusat. Seperti itu. Jadi selain tim-tim pendamping ini juga memang sudah melakukan intervensi-intervensi begitu sudah, ya, betul. Pak Martin, dan intervensi yang mereka lakukan ini kalau ada yang di luar misalnya terkait dengan catin, mereka juga melakukan sosialisasi atau edukasi atau bagaimana Pak Martin? Betul, jadi ke rumah tangga berisiko stunting, jadi yang disasar itu kan, kalau tim itu kan paling wilayahnya sempit ya, semakin kecil, semakin desa, paling berapa rumah sih yang berisiko stunting, paling berapa sih di wilayah itu. Jadi bisa full dia bekerjanya. Artinya, misalkan di situ ada anak risiko stunting, kan dia bisa lakukan edukasi, pola asuhnya seperti apa, dan itu dicatat ya, dan itu nanti disampaikan ke tim audit kasus stunting, sehingga nanti diintervensi, ini penyebabnya apa, perlunya apa. Nah, itu kolaborasi dengan dinas KB setempat di daerah tersebut. Gitu. Nah, ini pendampingan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh tim-tim yang bergerak sampai ke bawah ini, Dok. Ini Pak Martin, ada waktunya atau batas waktu yang ditentukan, harus sekian sudah selesai begitu? Memang ini sampai dengan Desember. Sampai dengan Desember tahun ini gitu ya? Iya, nanti tahun depan ada lagi. Terus sampai 2024 kan. Ini TPK ini terus bekerja. Tadi bukan hanya anak risiko stunting, tapi juga para calon pengantin di situ, juga ibu-ibu hamil dan ibu-ibu pasca persalinan. Nah, kalau ibu pasca persalinan itu kami harapkan bisa langsung menggunakan KB yang namanya KBPP, KB pasca persalinan. Karena ketika dia habis persalinan tidak ber-KB, lupa tuh nanti dia berhubungan lagi, punya anak lagi. Tapi dan kalau dengan langsung, alasan keceplosan gitu. Betul. Tapi kalau langsung diberikan KB itu yang namanya KBPP itu luar biasa. Pasti itu juga akan mencegah terjadinya kelahiran baru yang menimbulkan stunting karena terlalu dekat kan jaraknya. Jadi dekat itu akan menimbulkan risiko stunting yang tinggi. Dan ketika ada generasi kita yang terkena stunting ini Pak Martin, apakah kemudian kecenderungan atau potensi melahirkan anak-anak yang juga akan terkena stunting ini tinggi begitu, atau bagaimana Pak Martin? Gimana? Jadi kalau ada anak risiko stunting lahir, berikutnya apakah seperti itu lagi? Kan kalau sudah di intervensi, ada apa namanya komunikasi KIE-nya. Ini insya Allah bisa dicegah begitu bisa ya? Dicegah. Generasi sudah berikutnya. Paham, ternyata pola asuhnya seperti ini, paham nggak akan stunting lagi anak berikutnya, malah seperti itu. Baik. Ini orang awam berpikir akan kemudian melahirkan anak dengan resiko stunting lagi begitu ya Pak Martin. Karena apa namanya Dok, itu bukan keturunan. Bukan genetik begitu, bukan faktor genetik gitu ya. Baik, ini perlu dicatat. Itu karena pola asuh yang salah, asupan gizi yang kurang. Baik, saya ke Dr. Sitio. Dok, ini kalau bicara soal peran yang sudah dilakukan, apalagi ini mitra BKKBN lintas sektor begitu ya, termasuk polisian dan juga TNI yang menjadi mitra dari BKKBN terkait dengan percepatan penurunan stunting. Ini kalau tindak lanjut nanti apakah sudah dibuat begitu atau direncanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah khususnya terkait dengan penurunan percepatan stunting ini? Sejak ini digaungkan tentang stunting, itu kita sudah merencanakan agenda untuk tahun ke depan. Apa saja kalau bisa
bocorkan, Dok? Yang pertama itu tentu edukasi dulu. Ya mungkin setiap kegiatan kita masukkan topik-topik tentang pencegahan gizi buruk segala macam. Kemudian memperketat prosedur untuk pernikahan. Ya, betul. Mungkin kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan lain-lain. Kemudian juga mungkin kita akan lebih bergerak kepada penyuluhan-penyuluhan kepada sekolah-sekolah. Gitu. Ini juga dilakukan oleh sudah lama kepolisian ya. Luar biasa kan. Selanjutnya, Dok, apalagi yang menjadi fokus nanti ketika tindak lanjut dari penurunan percepatan stunting ini oleh kepolisian daerah Sulawesi Tengah khususnya? Kami khususnya Bidokes Polda Sulteng mungkin akan melakukan edukasi dan penyuluhan kepada Babin Kamtibmas di seluruh jajaran untuk memperkenalkan dan memberikan ilmu untuk tata cara pencegahan stunting. Itu akan dilakukan oleh kepolisian daerah Sulawesi Tengah begitu ya, sampai ke pelosok bawah, ke pelosok desa-desa terpencil begitu ya, juga menjadi target utama dari edukasi dan sosialisasi ini. Saya kembali ke Pak Martin. Pak Martin, ini juga ada pertanyaan yang berkembang di masyarakat. Begitu banyak masyarakat yang menanyakan terkait dengan bagaimana tentang pernikahan anak di usia dini. Ini yang masih tinggi di Indonesia, apalagi di Sulawesi Tengah juga. Ya, kita masih menganut paham menikah muda itu bagus gitu. Ya memang. Gimana Pak Martin? Kita awali dengan undang-undang yang pertama dulu, memang itu 16 tahun ya. Zaman tahun 74 nggak salah. Tapi direvisi Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 itu menjadi 19 tahun. 19 tahun. Betul, baik laki maupun perempuan. Namun BKKBN mempunyai himbauan 21-25. 21 buat perempuan, 25 buat laki-laki. Tapi ini tidak kontradiksi begitu dengan aturan ini? Nggak, 19. kan himbauan. Himbauan. Baik. Nggak bikin apa-apa, jadi himbauan. Kenapa kita menghimbau 21-25? Yang pertama 21. Perempuan itu kan masih bertumbuh ya. Jadi jangan sebelum 20 kalau bisa menikah. Sebelum 20 jangan dulu menikah karena ya. perkembangannya masih ada dia, tulangnya, tulang panggulnya. Karena dia akan melahirkan anak yang ukuran kepala jabang bayinya itu sekitar 9,8 cm. 9,8 cm, sementara panggulnya itu kalau dia masih di bawah 20 tahun kan belum tentu, masih sempit. Belum 10 cm istilahnya. Nah, itu terjadi pendarahan bisa terjadi kalau masih sempit dengan kepala bayi yang ukurannya seperti itu, 9,8 cm diameternya, bisa terjadi pendarahan, bisa jadi kematian anak, bisa jadi si ibunya malah angka kematian ibu makanya tinggi waktu itu, risiko termasuk anaknya juga, nanti kepalanya diapain coba. Seperti itu luar biasa. Sehingga himbauan 21 itu untuk dari BKKBN, karena banyak dokter kan di BKKBN paham betul sebaiknya di atas 20 yang namanya perempuan supaya siap melahirkan si jabang bayi. Nah, laki-laki 25 itu supaya lebih bertanggung jawab, mempunyai penghasilan, tidak emosional, gampang cerai dan sebagainya. Laki-laki kan kalau masih makin muda kan gampang berantem, gampang ribut. Tapi kalau sudah dewasa kan dia lebih bertanggung jawab. 25 ini lebih stabil gitu ya. Stabil, Pak Martin, ini kan orang tua atau masyarakat juga di kita itu tidak mengharapkan terjadi yang namanya MBA begitu ya, Married by Accident. Tapi ini memang tidak bisa kita hindari, masih banyak terjadi. Nah, ini kemudian juga bisa menjadi faktor resiko stunting ini akan terjadi dengan generasinya begitu ya, Pak Martin. Makanya generasi genre tadi, Peak R itu betul-betul kita galakkan. Karena kalau sudah MBA, Married by Accident ini mau nggak mau agama juga merekomendasikan kan, nggak mungkin nggak ada ayahnya kan, tetap aja dinikahkan kan dengan umur usia di bawah yang tadi undang-undang. Namun sosialisasi ini penting sekali. Memang masih banyak kejadian, termasuk di Sulteng ya, perkawinan dini masih banyak. Inilah perlunya KIE, edukasi, komunikasi, informasi, terutama genre. Kita bentuk duta-duta genre mulai dari bukan hanya di kabupaten, bukan provinsi ya, sekarang sampai desa. Kita bentuk 1 desa 2 genre, laki dan perempuan. Mereka jadi duta. Mereka yang mengkomunikasikan ke komunitasnya bahwa perkawinan dini sangat berbahaya. Kita punya yang namanya tagline namanya apa? Salam genre. Salam genre. Ini 30 ini adalah tidak nikah usia dini, tidak seksual sebelum nikah. Dan tidak nafsa. Ini 3 nih, jadi hindari. Ini tugasnya para duta genre ini ya, Pak Martin? Itu tugasnya duta genre. Jangan nikah dini,
jangan seksual sebelum nikah, dan jangan nafsa gitu. Dan itu komitmen, istilahnya dikukuhkan. Jadi itu janjinya para duta genre, dan itu dia harus komunikasikan ke komunitasnya. Karena kalau dari orang tua susah ya Pak ya, dok ya susah. Jadi lewat komunitasnya itu lebih cepat. Mereka juga mensosialisasikan ini, kemudian mengedukasi paling tidak komunitasnya dulu begitu ya. Betul. Dan juga bisa dilakukan di tengah-tengah masyarakat juga. Betul sekali. Ya. Oke. Nah ini tadi Pak Martin sudah menyinggung soalan kesiapan khususnya ini para calon ibu begitu ya, untuk yang perempuan atau ibu-ibu menikah di atas umur 20. Nah ini berarti ada kaitannya dengan kesehatan reproduksi, dengan stunting. Ini kaitannya bagaimana Pak Martin? Itu tadi, Kespro ini kan bukan pendidikan seks ya. Kesehatan reproduksi harus dipahami oleh para remaja. Yang tadi itu, ketika dia... Baik perempuan ataupun laki-laki? Betul, baik perempuan. Mereka kan kadang-kadang ya tadi hubungan seksual sebelum nikah. Resikonya apa? Ternyata si perempuannya masih di bawah 20 tahun. Belum siap dia melahirkan. Yang terjadi apa? Si ibu resiko kematiannya tinggi. Dia akan jadi pendarahan karena lingkar gelang panggulnya nggak cukup untuk melahirkan jabang bayi. Rata-rata tuh 9,7 9,8 cm. Luar biasa. Harusnya 10 cm gitu ya. Harusnya kalau 21 tahun ke atas bisa sekitar 10 cm bisa 10 cm. melahirkan. Betul. Nah, ini kan kebanyakan yang kemudian ditekankan itu hanya para ibu-ibu atau si cewek perempuannya begitu. Nah, sementara bapak-bapak atau laki-laki mungkin si Catin ini tidak begitu peduli begitu ya Pak Martin. Betul. Nah, ini bagaimana kemudian intervensi terkait dengan hal ini terhadap kaum Adam ini Pak Martin? Iya betul juga. Memang sosialisasi sangat penting ya. Kami terus terang juga bermitra dengan anggota DPR Komisi 9 yang selalu mensosialisasikan ini ke seluruh wilayah, ke lapisan masyarakat paling bawah. Jadi kami ada kegiatan namanya kemitraan. Ini macam-macam dia, luar biasa. Misalkan di Jawa Barat ada 140 titik. Jadi ada 140 tempat kami mensosialisasikan ini ke masyarakat paling bawah yang jumlahnya satu titik itu bisa 200 orang. Dan ini bersama anggota DPR Komisi 9, luar biasa. Jadi bayangkan se-Indonesia berapa ribu titik kita lakukan supaya mereka paham betul gitu. Jadi memang segala hal kita lakukan dalam rangka mensosialisasikan ini ke seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang paling bawah. Pak Dokter, ini kalau bicara soal intervensi yang sudah dilakukan oleh BKKBN, ini juga tentu sudah dilakukan oleh kepolisian begitu ya, khususnya Sulawesi Tengah. Ini juga Bitdokes ini di Polda Sulawesi Tengah juga concern ke situ, Pak Dokter? Concern karena kita kan ada 12 Polres. Setiap Polres itu kan ada urkesnya. Jadi memang sampai ke pelosok kita punya. Cuman agenda tentang stunting ini kan masih baru. Betul. Atau mungkin tahun depan mungkin akan kita galakkan. Lebih masif Pak ya. Iya. Tapi kepolisian daerah juga sudah nyenggol gitu ya ke sana gitu ya harusnya yang ya. Tadi itu kan saya bilang tadi terkait itu karena kita kan animonya semakin turun. Dan ini memang sudah dilakukan upaya-upaya antisipatif begitu ya Pak Dokter. Ini kalau bicara soal ke depan dengan PR yang sudah diberikan oleh Pak Presiden terkait dengan penurunan di 2024. Nah, ini fokus yang menjadi fokus utama dari BKKBN RI apa yang harus digenjot begitu Pak Martin? Ini masih rangkaian yang tadi ya. Kami sudah membentuk macam-macam. Ini dalam rangka strategi itu ada di pasal-pasal Ranpasti. Jadi Perpres 72 tahun 2021 itu kita membuat yang namanya Ranpasti, Rencana Aksi Nasional. Nah, di situ tadi yang terjadinya TPPS terbentuk, ya tim Satgas Stunting, ada lagi tim audit stunting, juga TPK, dan mereka harus bekerja. Ini effortnya nggak bisa sama dengan yang dulu-dulu, karena dulu itu landai kan turunnya kan, cuma 0,3%. Ini harus masif, dan ini harus dipantau, dievaluasi. Kami pun orang pusat juga sering monef ke lapangan. Betul nggak mereka bekerja sesuai SOP yang kami siapkan dari pusat. Dan ini masif seluruh Indonesia loh. Dan kami sangat optimis ya, ketika ini komit. Sekda, saya pernah ke Riau juga, sekdanya komit sekali, lebih paham dia, paham tentang stunting luar biasa, dan juga punya inovasi-inovasi. Ini baru di Riau, belum di tempat lain. Termasuk ini tadi kemarin di Banggai, luar biasa komitmen sekda, bupati, wali kota ini luar biasa. Termasuk di sini juga kemarin ya Kota Palu juga sangat luar biasa. Jadi kami yakin ya, dengan komitmen ini dan Pak Kepala BKKBN juga turun, kadang bersama TNI Polri luar biasa, dengan Ibu Dharma Pertiwi.
Ibu Heti, istrinya Pak Panglima, itu turun ke 8 daerah, ke Aceh, ke NTB, ke NTT, luar biasa. Ini dalam rangka itu semua, sehingga mudah-mudahan para gubernur, bupati, wali kota komit dan bisa menurunkan angka stunting ini 14%, bahkan lebih rendah di 2024. 2020, yakin ya Pak Martin? Kami yakin dengan dan seluruh komitmen seperti ini, kami yakin. Oke, baik. Nah kalau Pak Dokter gimana melihat ini? Kerja luar biasa dari BKKBN? Kita kan belajar dari COVID saja. Oke, baik. Kalau soal stunting bisa. Bisa ya, bisa. 2024 yakin dengan bisa. PR yang sudah ditugaskan oleh Pak Presiden bisa ya 2024 bisa, karena BKKBN dan Polri kan memang sangat erat hubungannya. Oke, baik. Dan ini memang masuk dalam strategi nasional begitu ya, Pak Martin ya. Oke, baik. Kita sudah berada di penghujung dialog kita malam hari ini, Pak Martin, Pak Dr. Sitio. Apa yang ingin Pak Martin sampaikan yang kemudian menjadi penting dan harus diketahui oleh masyarakat kita khususnya di Sulawesi Tengah, Pak Martin, silakan. Ya, kebetulan di Sulteng ini luar biasa banyak kelor, pohon kelor. Iya. Jadi kami juga tadi ke PT KOI itu Kelor Organik Indonesia ya, luar biasa. Sebetulnya kelor ini mampu tadi menyembuhkan, menangani anak stunting. Kelor ini luar biasa vitaminnya, melebihi wortel, dan dia juga kandungannya lebih tinggi dari telur. Wah, luar biasa, potasiumnya juga tinggi, sehingga vitamin A-nya, vitamin C-nya ini mampu menangani anak stunting. Jadi ketika anak-anak yang sudah lahir, bukan saja yang di dalam kandungan, kalau dalam kandungan ibunya yang harus makan, tapi setelah lahir pun anak pun harus bisa mengkonsumsi itu ke anaknya langsung tapi setelah 6 bulan ya, setelah ASI eksklusif. Ya, setelah 6 bulan itu bisa dicampur di makanan apapun, karena ternyata bisa diolah luar biasa itu yang namanya kelor, bukan hanya dibuat sayur bening dan sebagainya. Makanan apapun bisa dikasih racikan kelor. Jadi manfaatkanlah produk lokal di Sulteng ini, terutama karena luar biasa, di pagar-pagar juga bisa tumbuh di Sulteng, dan ini Sulteng luar biasa. Menurut saya ini paling tinggi di Indonesia di Sulteng ini, sehingga ini bisa dimanfaatkan, dan ini khasiatnya sudah terjamin bahwa ini bisa mampu mengatasi stunting untuk kelor di Indonesia. Jadi itu, manfaatkanlah kelor di Palu atau di Sulteng ini. Oke, jadi seharusnya orang Sulawesi Tengah tidak boleh ada yang stunting, betul, ya, kalau Pak betul-betul Martin. bisa manfaatkan dan asupannya betul-betul masuk ke anak yang tadi. Baik, baik, oke, Pak Martin, luar biasa. Saya ke Pak Dr. Sitio, apa yang ingin Anda sampaikan di akhir di dialog kita malam hari ini, Pak Dokter? Terima kasih ya Bu Anita. Jadi kan terkait stunting itu kan terkait dengan kecerdasan dan tinggi badan. Tingkat kecerdasan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan otak ketika di dalam kandungan. 12 minggu pertama kehamilan itu pertumbuhan organ semua sudah lengkap. 12 minggu tapi pertama belum tentu sempurna. Baik. Ya kan? Terutama organ pendengaran, yaitu telinga, itu adalah organ yang pertama kali sempurna kalau seandainya gizinya cukup dan lainnya cukup. Nah, telinga itu kan untuk mendapatkan informasi dari luar. Semakin cepat seseorang mendapatkan informasi adalah kunci sebuah kemenangan untuk mendapatkan kecerdasan. Saya hanya menyarankan ketika mau menikah, cobalah ibu-ibu ini, calon-calon pengantin ini, memeriksakan kesehatan. Apabila ada yang kurang, mohon segera diperbaiki dulu sebelum berencana untuk hamil. Karena kuncinya itu adalah 3 bulan pertama ini. Betul, 3 bulan sebelum nikah. Baik, jadi 12 minggu ini... Khusus telinga 8 minggu. 8 minggu ya? 8 minggu telinga. Organ yang pertama kali keluar, yang sempurna itu adalah telinga. Oke, ini dokter THT yang bicara ya Pak Martin. Jadi memang menjadi krusial. Jadi semakin lambat dia mendapatkan informasi dari luar, maka kecerdasannya juga akan semakin
tidak akan sempurna lah. Ya, sehingga kemudian anak-anak yang bisa cepat berbicara itu karena dia mendengar dengan baik begitu ya dokter ya. Rangsangan dari luar dulu. Makanya ibu-ibu hamil kan disarankan itu mendengarkan musik-musik kan. Klasik gitu. Ajak ngobrol. 8 minggu pertama tuh disarankan untuk mendengarkan musik-musik klasik, orang mengaji segala macam. Betul. Berarti harus banyak diperdengarkan dengan suara-suara. Karena anak itu bisa mendengar loh, Bu. Iya, betul. Bahkan ibunya kalau bisa tiap saat berbicara dengan bayi yang ada dalam perut. Itu sejak minggu pertama begitu. 8 minggu. 8 minggu pertama. 8 minggu pertama. Telinga sudah sempurna. Dan harusnya sudah sering diajak bicara dan mendengarkan apapun itu begitu ya dokter ya. Yang bermanfaat. Ini luar biasa informasi yang sangat penting untuk diketahui oleh para calon ibu ya dan juga calon orang tua gitu ya, bukan hanya ibu tapi juga ayah dan juga ibu. Semoga menjadi perhatian kita bersama, apalagi stunting ini menjadi kemudian fokus pemerintah saat ini karena memang bicara soal stunting kita bicara soal sumber daya manusia. Ketika bicara soal sumber daya manusia maka kita bicara soal masa depan bangsa ini begitu ya, menuju generasi emas tahun 2045 ini. Semoga bisa tercapai apa yang kita cita-citakan ya. Baik Pak Martin, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Pak Dr. Sitio juga terima kasih, luar biasa informasi dan juga edukasi yang sudah disampaikan malam hari ini. Semoga masyarakat juga turut berperan aktif begitu ya, berperan serta terkait dengan pencegahan dan juga penurunan stunting khususnya di Sulawesi Tengah dan di Indonesia pada umumnya. Baik, dan pemirsa, demikian diskusi atau dialog kita malam hari ini dalam program Bilang Bicara Langsung. Saya Nita Aswin, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.